Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakal nerusin alur cerita anime yang berjudul Beelzebub. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, terlihat Hime sedang latihan. Semenjak rambutnya digituin, dia makin menawan yang membuat Kanjaki kesal yang ujungnya ribut. Aoi menyuruh mereka latihan lagi, tapi Oga sendiri pengen ngomong sama si Furuichi kalau dia baru sadar kenapa harus bermain bola voli. Padahal dia cuma pengen ribut sama si Miki doang. Walaupun udah dikasih tahu kalau melakukan itu salah satu cara buat dia kagak dikeluarin dari sekolahan. Tapi Oga malah kagak peduli dikeluarin pun. Yang penting dia bisa gelut. Tak lama terdengar suara ledakan. Pas ditelusuri yaitu ke tempat Miki yang lagi latihan. Dia masih saja latihan. Lalu Oga masuk karena udah melihat jurus rahasianya. Di situ juga Miki sudah mempersiapkan baju buat si Oga. Izuma yang lagi dipijit mendengar kalau Miki lagi latihan, kemungkinan Miki lagi kagak waras. Demi untuk menjadi kuat, Oga pun memakai baju tadi dan menerima tantangan si Miki. Bel yang akan jadi wasitnya. Cuma di situ dia dicuekin gitu. Yang membuatnya tentu kesal. Ditambah si Miki menceritakan sewaktu kenapa dia ujungnya jadi seperti ini. Sewaktu SMP emang mereka bertiga suka main bareng. Si Miki berencana pengen pindah sekolahan ke Nara dalam waktu dekat ini. Setelah beberapa hari si Miki dikepung sama berandalan yang merampas barang miliknya. Untungnya si Oga datang menolongnya, tapi si Miki ini kagak takut, dia mau melawan bosnya. Sayangnya dia kena cakar milik bos berandalan tersebut. Miki masih belum nyerah juga. Lalu Oga mencakar si bos dengan tangannya sendiri. Setelah itu si Miki ini merasa mulai dipercaya sama si Oga karena dia memiliki keberanian. Pas selang beberapa hari ada berandalan yang kemarin yang datang ke sekolahan si Oga buat balas dendam. Lantas Miki yang mendengar itu langsung menghampiri si Oga. Terlihat si Oga ini seperti kagak mengenali si Miki. Ini aneh buatnya. Selepasnya di bawah Miki masih mengikutinya. Alhasil Oga menghajarnya lalu menyiksa si Miki. Dia kekeh kalau kagak kenal. Dimulai dari situ si Miki ini mulai berubah dan pengen jadi kuat. Tak lama kemudian setelah lama ngoceh dan Bel mau menyetrum juga, mereka mulai berduel. Duel kali ini didominasi sama si Miki, yang mengeluarkan semua skillnya dari satu dulu yang biasa, terus yang kedua yang lumayan. Oga udah tidak bisa berdiri lagi saat itu, tapi si Miki ini menambahkan serangannya lagi, kali ini menggunakan jurus rahasianya atau skill 3, yang tentu membuat Oga bertanya-tanya itu kekuatan apaan, sehingga dia udah kagak bisa bergerak, walaupun masih belum sempurna, segitu aja udah lumayan. Dia bakalan menyempurnakannya lagi, sebelum festival nanti, soalnya Izuma udah nyiapin buat ribut mereka berdua. Di sisi lain, Aoi dan kawan-kawan menanyakan si Oga yang kagak balik latihan lagi. Mereka berpikir kalau Oga itu bisa jadi ribut sama 6 kesatria suci. Kata Aoi mah kagak mungkin. Taunya Oga lewat dengan muka seperti itu. Furuichi kagak mau berkomentar dan bakalan latihan lagi besok. Di perjalanan Furuichi mengaku kalau Miki jauh lebih kuat sekarang ini. Tapi Oga seperti kagak memikirkan itu, lalu dia ke tempat si Tojo yang lagi jualan takoyaki untuk mengajaknya duel. Tojo mah oke-oke aja, mereka ribut di pinggir sungai seperti biasa. Oga mempertanyakan kenapa si Tojo kagak apa-apa ketika ditonjok sama si Miki. Dia curiga kalau Oga kalah dalam pertarungan, tapi itu orang kagak mau ngaku, jadi ribut dah di sana. Di tengah itu si Tojo merasa si Oga ini jadi terlihat lemah. Alhasil dia serang dengan satu pukulan yang membuat Oga terpental. Dia merasa kagak sakit katanya. Dan mereka berdua ketawa-ketui kagak jelas sambil ribut seperti itu. Hingga akhirnya Bel memutuskan kalau Oga lah pemenangnya. Padahal dia yang banyak luka-lukanya.
Lalu si Oga ini memutuskan buat pulang. Dia sudah menemukan tujuannya, yaitu dapat jurus rahasia. Selanjutnya mereka harus fokus sama festival yang akan datang sebentar lagi. Singkat cerita, festival sekolah pun sudah dilaksanakan. Di sana terlihat sangat ramai banget. Ajusa sendiri bakalan jadi pelayan di Cafe Mid. Ini adalah kafe kelasnya si Kazuya, nampak belum rame-rame banget. Bahkan terkesan masih sepi. Kazuya sendiri diem di pojokan. Dia mungkin merasa malu dan belum cukup pantas buat jadi bawahan si Oga. Karena sewaktu dia mau nyamperin si Oga yang lagi latihan, dia dicegat sama anak buahnya si Aoi yang membuatnya ketakutan. Ajusa yang mendengar itu kalau si Kaju udah macam anjing saja. Temannya menyuruh untuk pergi dari tempat tersebut. Kalau kagak mau apa-apa, alhasil dia pun pergi. Di sisi lain, Aoi yang mau kumpul untuk berdiskusi sebelum pertandingannya dimulai malah belum pada datang. Kanzaki dan Hime mau nongkrong dulu. Oga sama Tojo juga kagak ada kabar. Furuichi apalagi. Aoi menyuruh untuk menemukan si Furuichi dulu. Oga sendiri baru nyampe ke sekolahan. Dia lapar banget, pengen makan. Dia dari kemarin belum makan. Ketika mau beli okonomiyaki, yang dagang si Tojo, jadi dia borong dah. Sementara si Furuichi ke tempatnya si Ajusa. Ajusa menanyakan persiapan untuk bola volinya nanti, tapi itu orang sok tenang jir. Dan kagak bakalan apa-apa jika dia main ke situ. Si Kazuya yang lagi jalan tiba-tiba aja segerombolan siswa saling berlarian menuju ke kelas 6 Kesatria Suci. Ternyata mereka membuat coffee shop. Tentu saja membuat murid-murid di situ memilih tempat tersebut. Dia langsung aja laporan ke timnya si Ajusa. Kalau kelas 6 Kesatria Suci membuat coffee shop. Dia melihat banyak perbedaan dari segi pelayanannya. Di situ Furuichi yang katanya jago strategi bakalan ngasih tahu problemnya. Terutama pelayanannya. Yang pertama kayak salam gitu. Furuichi sendiri kagak bisa mempraktikannya. Tapi dengan adanya si om besar dia terbantu, namun tahu sendiri jijik banget. Terus yang kedua dalam penulisan di sebuah makanan. Lagi-lagi si om besar memberikan contoh yang bagus. Ajusa juga sebenarnya udah bisa, cuma tulisannya aja yang salah. Di sisi lain, Oga memborong okonomiyakinya si Tojo sampai 12 piring. Itu juga belum selesai, dia pengen nambah lagi. Berbarengan dengan berandalan sekolahan Teimo yang menghancurkan dagangan takoyaki milik siswa di sana. Sehingga dia memberikan mereka makanan secara gratis. Terus orang-orang itu mulai jalan kembali dan pengen mencari makanan gratisan lagi. Mereka menemukan Cafe Mid milik si Ajusa dan kawan-kawan. Terus ketika Furuichi mau mengajarkan hal yang lain, datang si Aoi yang memarahinya karena kagak kumpul. Si Furuichi ini ngeles kalau dia saat ini lagi melawan 6 Kesatria Suci. Sebagai permulaan, seketika Aoi kagak marah lagi, dia jadi antusias. Lalu si Furuichi meminta bantuan untuk membantu menjadi pelayan. Akhirnya dia lakukan. Setelah temannya datang, Aoi auto malu berpakaian seperti itu. Apalagi tiba-tiba jadi imut si Aoi ini. Si Furuichi juga meminta si nenek dan kawan-kawan untuk membantunya. Tahu sendiri orang-orang itu berandalan semuanya. Jadi ketika pelanggan datang, mereka kagak bisa ramah sama sekali. Terutama nenek beserta 2 orang yang lainnya. Yang justru mereka jadi ketakutan. Di sisi lain penjual takoyaki tadi ngadu sama si Nanami. Kalau ada sekolahan Teimo yang menghancurkan dagangannya. Mereka cepat-cepat mencari si berandalan botak tersebut. Terus mereka kedatangan pelanggan lagi, kali ini si Hilda. Yang tentu membuat si Aoi kaget. Dia pengen pesan sesuatu, tapi si Furuichi di situ juga meminta bantuan kepada si Hilda untuk jadi pelayan. Tapi itu orang yang udah jadi pelayan dari dulu merasa paling pengalaman daripada yang lainnya. Jadi dia mempunyai ide. Sementara si botak akhirnya menemukan keberadaan tempat Cafe Mid. Para botak-botak itu diperlakukan sangat baik dan tempatnya juga udah berubah total. Gara-gara si Hilda. Mereka awalnya belum tahu kalau mereka dari sekolahan Teimo. Orang-orang itu yang tadinya pengen makan tapi malah membuat masalah. Ketika pengen mengambil foto mereka marah-marah karena si om besar mengganggunya. Dan juga kagak sesuai ekspektasi. Hilda langsung menghadapi dan terjadi gelut.
Ketika orang itu mau kabur, ada Kanjaki dan yang lainnya juga ada di sana. Ditambah lagi dia disiksa, tinggal satu orang lagi yang masih bertahan dan pengen menghubungi atasannya. Tapi ada Shinanami dan yang lainnya juga di sana. Kini mereka sudah berkumpul dan bakalan siap untuk pertandingan voli. Di sisi lain ada orang yang nampak agak asing. Setelah banyak keributan, kini KP-nya jadi hancur. Furuichi yang disalahin. Dia ini. Oh, nani. Singkat cerita, sudah saatnya pertandingan bola volinya dilaksanakan. Yang bakalan menemani jalannya pertandingan ada komentator cewek bersama mantan pemain bola voli. Pertama-tama para kedua tim untuk melakukan respect terlebih dahulu di lapangan. Sebelum dimulai, wasit mempertanyakan tentang Oga yang bawa anak seperti itu. Walaupun nggak ada peraturan, jadi harusnya kagak masalah. Udah biasa juga si Oga seperti itu. Tim lawan juga kagak mempersalahkan si Oga ini membawa si bel. Alhasil wasit pun mulai meniupkan peluit. Servis pertama dilakukan Nanami yang masih bisa dibalikan sama si Aoi. Cuma smashnya masih bisa ditahan sama si Izuma. Alhasil poin pertama untuk tim 6 Kesatria Suci. Tojo dan Oga seperti mempunyai rencana. Ketika melakukan servis, Aoi membalikannya dan inilah duet yang sangat mematikan. Mematikan timnya, tapi ini malah main basket anjir. Di situ si Aoi memberikan peraturannya. Oga sendiri baru tahu, koplak banget. Di situ dia dimarah-marahi sama si Hime. Lalu timnya Oga melakukan tim out terlebih dahulu untuk berdiskusi. Penonton mulai meragukan Oga dan kawan-kawan. Tapi setelah pertandingannya kembali dilanjutkan, mereka udah ada rencana yang lain. Kali ini mereka menggunakan si bel sebagai tipuannya. Terbukti cara tersebut berhasil. Nggak ada yang harus dijadikan pelanggaran karena sebelumnya mereka kagak keberatan Oga bawa si bel. Setelah beberapa lama skornya mulai kekejar. Di situ si Izuma marah. Dia kali ini yang melakukan servis. Servisnya itu kagak masuk akal yang membuat si Aoi kagak bisa menahannya. Sampai beberapa kali Izuma melakukan itu. Aoi kagak bisa menerima servis dari si Izuma sampai tangannya merah seperti itu. Alhasil babak pertama dimenangkan tim si Izuma. Aoi harusnya kagak bakalan bisa melanjutkan pertandingan karena tangannya udah merah-merah. Jadi nenek menyuruh Furuichi untuk menggantikannya. Awalnya dia takut karena kagak bakalan bisa menahan servis macam itu. Tapi nenek mencoba si Furuichi ini pede dengan bakalan banyak orang pendukung khusus si Furuichi ini. Akhirnya dia mau masuk. Ketika permainannya kembali dilanjutkan, Furuichi udah pede banget. Bahkan lawannya udah pada ketakutan. Taunya melehoi dan kalah lagi. Ini malah lebih parah, Oga dan kawan-kawan dibantai habis-habisan. Terus si Hilda menanyakan apakah si Aoi memperhatikannya. Aoi kira memperhatikan si Oga. Maksud si Hilda itu si Izuma. Karena dia melihat Izuma mengeluarkan kekuatan di luar kemampuan manusia biasa. Tapi dia kagak merasakan ada iblis di sekitarnya. Si Aoi pun ngomong ngelantur kemana-mana karena dia pikir yang dimaksud Hilda itu adalah si Oga. Terus dia berpikir kalau dia baru kali ini melihat sekolahnya kompak kayak gini. Jika kalah mereka bakalan dikeluarkan dengan konyol. Alhasil mau nggak mau karena timnya terbantai, si Aoi masuk lagi. Sempat si Kanjaki dan Hime ribut dulu, tapi Aoi mempersatukan mereka semuanya. Dan juga dia yakin kali ini dia bisa mengembalikan keadaan. Hal itu membuat yang lainnya bersemangat. Pas Izuma melakukan servisnya lagi, kali ini Aoi bisa menahannya. Lalu terjadi smash yang luar biasa dari si Oga. Dimulai dari situ pertandingannya berjalan dengan sangat seru. Sampai mereka masuk ke babak kelima. Skornya pun tipis. Kalau salah satu tim ini menang bakalan resmi jadi pemenangnya. Mereka nampak udah kecapean, bahkan servisnya juga kagak ada power. Sehingga tim Izuma bisa melakukan smash, tapi masih bisa dihalau sama si Natsume.
Sayang bolanya jauh dari jangkauan Aoi. Untungnya Oga ada di sana dan yang terjadi ternyata bolanya masuk. Dengan begini tim si Oga yang menang dan mereka kagak jadi dikeluarkan dari sekolahan. Miki menyalahkan dirinya sendiri. Go memberitahunya kalau ini adalah pertandingan tim. Setelahnya mereka bersalaman terlebih dahulu. Izuma memberikan respect kepada Aoi yang udah bisa menahan servisnya itu. Ketika mau dilanjutkan ke pertandingan si Miki, ada yang datang. Dia melihat Sento Ishiyama dan SMA Ishiyama berakhir bakalan jadi satu. Nampak Oga Furuichi dan Miki mengenali orang itu. Dia adalah Kiryu. Yang mana dulu dia populer banget di kalangan berandalan. Dia ke situ cuma mau bertemu dengan si Oga untuk menyelesaikan masalahnya. Izuma mencoba untuk keluar dari sana, tapi di sekelilingnya murid lain dijadikan sandera. Izuma kagak bisa ngapa-ngapain, ampe dia digetok kayak gitu. Alhasil dia pun pasrah. Lalu Oga maju karena Kiryu ada perlunya sama si Oga ini. Dia mau menghancurkan si Oga dengan cara dia yang berhasil menang kagak jadi dikeluarin. Jadi Kiryu bakalan membuat keributan lagi biar dikeluarkan. Tapi guru pembimbingnya kagak akan melakukan itu karena ini kasusnya beda lagi. Kalau ribut berarti urusannya sama polisi. Karena yang terlibat dua sekolahan. Terus si Oga mendekatinya dan membuat si Kiryu kehilangan fokus. Melihat si Bel kayak gitu lalu dia menggepreknya menggunakan si Bel. Di sisi lain ada si botak dari Teimo yang mau pesen makanan. Pakai nawar segala lagi ini orang. Untungnya rekannya nyuruh untuk cepat karena udah waktunya mereka beraksi. Kembali ke si Kiryu, dia masih belum selesai ngoceh. Terus dia menghajar si Oga kayak gitu. Tapi Oga sendiri biasa-biasa aja. Walaupun udah digimana-gimanain pun. Kiryu mau pakai tongkat baseball biar kerasa. Tiba-tiba aja si Miki ini menghajarnya. Dia menawarkan diri kalau si Kiryu ini mau balas dendam tentang kejadian waktu sama si Miki, harusnya dia terlibat juga. Cuma nampak masalahnya bukan terletak dari sana. Semenjak kejadian ribut itu, si Kiryu pindah sekolah ke Nara. Yang mana itu sekolahan yang ingin si Miki pindah juga ke sana. Jadi kenapa ketika terakhir kali Oga melarangnya buat ikutan duel? Dikarenakan si Kiryu ini udah pindah ke Nara. Kalau ikut ribut, Miki bisa aja jadi incaran ketika di Nara nanti. Dari situ dia mulai bersalah sama si Oga, padahal Oga udah melindunginya. Tak lama ada si para botak tadi menghajar si Miki. Dia adalah botak, kentung, dan botak lagi. Mereka seperti biksu yang katanya itu bayangan dari sekolahan Teimo. Yang dikata si Kiryu mereka itu kuat-kuat. Miki masih merasa bersalah. Dia menyerang balik biksu tersebut, tapi malah dia yang mental. Karena kesal, Oga pun maju. Setelah itu, Oga mengajak Miki untuk membereskannya bersama. Di situ Miki baru disebut Miki sama si Oga, padahal sebelumnya dia sering memanggil nama belakangnya. Tapi Oga keberatan karena susah katanya. Oga membagi-bagi tugas sama si Miki untuk mereka berdua lawan. Izuma juga mempunyai ide untuk membebaskan para sandera. Jadi ketika fokus sama pertarungan Oga, Izuma akan melepaskan sandera. Tapi dia butuh bantuan si Aoi dan yang lainnya. Tak lama setelah itu biksu itu mengeluarkan tokat besi, udah so iye. Oga diserang dengan bola api dan juga si kentung membodinya. Untungnya masih bisa dia tahan lalu mengeluarkan jurus rahasianya. Si Miki juga sama, dia berhasil membuat biksu tersebut kagak berdaya. Kiryu langsung bengong melihat itu. Dia tidak mengira bakalan jadi seperti ini. Sandranya pun kini udah dibebaskan juga sama Izuma dan yang lainnya. Kini tinggal dia seorang. Oga langsung aja berada di belakangnya. Ini yang Mimin tunggu-tunggu. Saking kesalnya sama si Kiryu, Oga sampai mengeluarkan jebul blastnya. Kali ini makin kemana-mana dan taulah betapa mengerikannya tonjokan tersebut. Yang nonton langsung auto bengong melihat itu. Sampai itu orang pada telanjang semuanya. Oga kagak berhenti sampai situ. Dia menyuruh Kiryu untuk berdiri lagi.
Lalu dia menatap tajam ke si Kiryu sampai mikir kalau Oga itu adalah sang raja iblis. Lalu dia pergi dari sana. Setelahnya orang-orang merasa aneh siapa Oga ini. Nampak bukan seperti manusia. Izuma yang udah tahu lebih dulu kalau itu kekuatan iblis, dia mengalihkan orang yang ada di sana dan membohongi kalau si Oga telah melakukan atraksi atau acting lah gitu, yang sudah disusun sebelumnya. Anehnya orang-orang itu pada percaya sama omongannya si Izuma. Kini Oga terselamatkan. Sebelum pergi Oga dikagetkan sama omongan Izuma yang nampak dia sudah tahu kalau itu kekuatan iblis. Setelah kejadian itu, sorenya festival tersebut akhirnya selesai. Anak buah Aoi merasa sepi lagi, dan untungnya kagak jadi dikeluarkan. Nenek menanyakan si Aoi yang katanya mau menanyakan kebenarannya kepada si Oga. Orang itu juga masih belum percaya kalau tadi cuma pertunjukan semata. Ditambah mereka curiga dengan Oga yang selalu membawa bayi dan juga si Hilda. Di sisi lain Oga memberitahu kalau situasi yang tadi Oga tangkap kalau Izuma tahu itu kekuatan iblis. Sementara Aoi udah bersiap pengen menanyakan kebenarannya kepada si Oga. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.